Shalom, saudaraku. Selamat malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun dan dalam keadaan apapun, mari kita senantiasa mewujudkan kasih di sana. Karena selama ada kasih, maka kasih itu akan mempersatukan. Kasih itu akan menyemangati. Kasih itu akan menguatkan. Kasih itu akan memampukan kita untuk bersahabat, untuk saling menopang seorang terhadap yang lain. Saudaraku, sebelum kita mengistirahatkan badan kita, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami renungkan malam hari ini membuat kami mengalami cinta kasih dan kami mampu mengasihi orang-orang sekitar kami, agar kami kuat, rukun, dan bahagia. Amin. 2 Samuel pasal 9 ayat 11 bagian B. Demikianlah Mephiboset makan hidangan dengan Daud seperti seorang anak raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, asal ada kasih, maka sebesar apapun sebuah kesalahan atau dosa akan bisa kita maafkan atau bisa kita ampuni. Asal ada kasih, sekecewa apapun kita kepada orang-orang sekitar kita, kita akan bisa menerima dan bisa kembali baik kepada orang itu. Demikian juga yang dialami Daud dan Mephiboset. Saudaraku, kita tahu bahwa Saul itu sangat membenci Daud. Dan Daud pun juga pernah mengalami keadaan yang tidak mengenakan. Pernah diancam akan dibunuh, dikejar-kejar oleh Saul. Dan Daud pun mengalami penderitaan karena tingkah laku Saul. Tetapi saudaraku, ketika di hati Daud ada kasih, maka dia bertanya kepada orang-orang di istananya, apakah ada keturunan Saul? Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Karena Jonathan sudah sangat mengasihi aku. Kemudian saudaraku, Sibah mengatakan kepada Daud, masih ada keturunan Saul, yaitu anak Jonathan yang bernama Mephiboset. Tetapi sayang, dia adalah seorang yang mempunyai kekurangan. Dia cacat kedua kakinya. Saudaraku, pada waktu itu ada aturan bahwa ketika seseorang itu cacat, seseorang itu punya kekurangan fisik, maka tidak akan bisa bertemu dengan raja, tidak layak bertemu dengan raja. Tetapi saudaraku, karena Daud mengasihi Yonatan dan karena Daud ingin menunjukkan cinta kasihnya kepada Saul, karena di hati Daud ada kasih, maka keadaan Mephiboset yang ada kekurangan kedua kakinya cacat itu tidak menghalangi Daud untuk mengasihi, tidak menghalangi Daud untuk dekat, tidak menghalangi Daud untuk melakukan kebaikan, tidak menghalangi Daud untuk makan bersama satu hidangan dengan Mephiboset. Kasih senantiasa mempersatukan. Kasih senantiasa mengakrabkan. Kasih senantiasa membuat seseorang dengan yang lain saling menerima dan saling mengampuni seorang terhadap yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena di hati Daud ada kasih, maka Mephiboset mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Walaupun dia seorang yang punya kekurangan, seorang yang kakinya cacat, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Mephiboset senantiasa
makan sehidangan dengan Raja Daud seperti anak raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan di tengah-tengah keluarga kita, baik kehidupan di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita, kehidupan di tengah-tengah pekerjaan, kehidupan di tengah-tengah sekolah atau kuliah kita, kehidupan di tengah-tengah pelayanan di gereja kita masing-masing. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh mewujudkan kasih di sana. Karena dengan adanya kasih, maka kita mampu saling menerima. Dengan adanya kasih, kita akan mampu saling mengampuni. Dengan adanya kasih, kita boleh bekerja sama, boleh melayani bersama dengan sukacita. Dengan adanya kasih, maka kita boleh bersama-sama mengerjakan segala sesuatu dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan lebih ringan. Kasih akan senantiasa mempersatukan kita dengan orang-orang sekitar kita. Wujudkan kasih, maka kehidupan kita akan bahagia dan rukun. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa dan saling mendoakan seorang terhadap yang lain. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang sangat luar biasa, kasih-Mu yang sangat besar, yang Kau berikan dalam kehidupan kami, yang senantiasa kami alami, kami rasakan, kami dapatkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, setelah kami mensyukuri dan mendapatkan cinta kasih-Mu, mampukan kami mewujudkan cinta kasih dalam kehidupan kami, sehingga cinta kasih-Mu itu mempersatukan, merukunkan, menguatkan, membahagiakan kami dan orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita senantiasa hidup di dalam kasih, agar kasih itu menguatkan, merukunkan, dan membahagiakan kita dan orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.